مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا لمقاصدنا والله نسأله التوفيق والظفر لحفظ أسمائه سهلا بلا سأم لمقاصدنا رمضان وسع أسماؤه مئة إلا بواحدة فاحفظ بها تدخل الجنة بالسلام يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الله رحمننا الرب الرحيم بنا أبعدنا الملك القدوس عن سقمي بلغ مقاصدنا وسلمنا سلاما مؤمنا وجدي بحسن خاتمة فضلا لدى الخاتم بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin dan hadirat jemaah Majlis Ta'lim Birjannah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala virus corona, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Haji Rohani beserta keluarga, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir kembali guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita melanjutkan kitab Mirqat Su'udi Tasdiq, halaman kalau nggak salah 123. Ya, yaitu wan nadru. Ini lanjutan dosa lidah ya, yang sudah, yaitu dosa lidah salah membaca Al-Quran ya. Kemudian dosa lidah minta-minta kepada orang padahal dia mampu, dia minta-minta, mampu bekerja tapi dia mau kayaknya enakan begitu, pengen berpangku tangan tapi dapat duit begitu. Ini termasuk dosa ya. Bahkan ada hadis yang menceritakan orang yang minta-minta kemudian tidak beralasan, artinya dia mampu bekerja dan kerjaan ada begitu, tapi dia malas, dia pengen yang lebih enak begitu, maka nanti di hari kiamat mukanya tidak berdaging, jadi tengkorak ya. Begitulah ancaman Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang malas begitu. Nah sekarang selanjutnya yaitu wan nadru biqasdi wan nadru huwa iltizamu kurbatin lam tata'ayyan. Dosa lidah yang selanjutnya yaitu bernazar. Loh, emang dosa bernazar? Oh tidak, ntar nih yang dosa yaitu bernazar dengan isi nazarnya jelek, berlawanan dengan agama.
Kalau bernazar itu kan biasanya isinya bagus. Nah, diterangkan nih arti nazar. Nazar itu wahwa iltizamu kurbatin. Artinya mewajibkan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti nazar bersedekah, nazar menyembelih kambing, dagingnya dimasak dibagi-bagi entar. Itu namanya iltizamu kurbatin, mewajibkan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, lam tata'ayyan, yang tidak wajib. Jadi nazar itu masuk kepada yang tidak wajib. Kalau yang wajib sih nggak butuh dinazarin. Nggak nazar juga emang wajib. Adapun nazar itu sesuatu yang sunat kemudian berubah jadi wajib gara-gara dinazarkan itu. Maka dijelaskan nazar itu wahwa iltizamu kurbatin lam tata'ayyan, yaitu mewajibkan diri berbuat baik, kurbah, mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ditentuin, lam tata'ayyan, tidak diwajibkan maksudnya. Jadi berbuat baik, ya. Jadi nazar itu berbuat baik yang tidak diwajibkan. Nah, gara-gara nazar jadi wajib. Maka tuh nazar nggak masuk ke dalam yang mubah. Mubah itu bukan sunat, nggak ada hubungannya mendekatkan diri kepada Allah. Makan, tidur, nggak ada hubungannya tuh. Taat dengan makan, taat dengan tidur, nggak ada. Ya. Secara dasarnya begitu. Orang tidur ya tidur biasa aja. Ya kecuali memang dalam agama ada tuh ditingkatkan, dia tidur supaya ntar malam ada pengajian nggak ngantuk misalnya. Tidurnya dapat pahala begitu. Tapi tetap dia mubah. Ya, ada ente mau tidur siang boleh, enggak pun boleh. Cuman kalau dimasukin niat yang bagus jadi berubah yang sunat. Jadi dari yang mubah berubah jadi sunat gara-gara niat bagus. Tapi dia nggak bisa berubah lagi jadi wajib gara-gara dimasukin nazar. Yang berubah jadi wajib yaitu perbuatan yang sunat. Ya, kalau tadi kan tidur kan mubah, makan mubah, bukan sunat ya. Emang naik begitu kalau diniatkan yang bagus. Tapi nggak bisa berubah lagi, lebih tinggi lagi pangkatnya menjadi wajib gara-gara nazar. Nazar ini hanya masuk pada yang sunat begitu. Ya. Nah ini nazar jadi haram. Loh kok bisa demikian? Bukankah nazar itu bagus tadi? Yaitu mewajibkan yang sunat. Itu namanya nazar. Oh yang haram itu biqasdi ihramil waris. Dia bernazar dengan maksud mengharamkan ahli waris dapat warisan. Jarang terjadi sih pakai nazar segala. Jadi misalnya nih saya bernazar bagi-bagiin harta saya kepada pulan-pulan. Ya, ada seseorang yang dibenci begitu. Walaupun secara peraturan agama dia bakalan dapat warisan. Tapi dinazarin buru-buru di dunia. Ya, saya nazarin ini dah tanah yang ada sekian itu saya nazar mau bagi kamu dah semuanya. Langsung jadi wajib. Karena kan membagikan sunat, memberi gara-gara nazar jadi wajib, kan keren banget tuh omongan. Tapi gara-gara dibalik itu niatnya jelek, tidak memberikan warisan kepada orang yang berhak. Kalau dia mati dia berhak itu. Misalnya nih dah, maaf nih contohnya. Jadi saya punya anak perempuan semua. Ketika saya meninggal itu kan perempuan nggak ngabisin istilahnya. Paling mereka beramai-ramai 2/3. Ya anggap istri dapat sekian, masih ada sisanya. Nanti jatuh ke saudara, dinazar udah. Ya, dinazarin tuh di dunia. Ya. Sekarang saya nazar bahwa tanah tersebut saya bagi-bagiin kamu. Sipulan sekian, habis sudah. Entah udah mati. Nggak ada lagi sisa-sisa harta. Nggak ada lagi sisa harta. Nah, ini jadi dosa ini nazar. Karena nazar isinya jelek. Gara-gara nazar
mengharamkan yang aturan dapat. Mengharamkan yang aturan dapat. Ini nggak boleh ini. Ada lagi cara yang lain yang biasa orang lakuin. Gue bikinin surat, mumpung masih hidup, gitu. Mumpung masih hidup bikin surat A, B, C, D, anak-anak semua yang perempuan dah, ya kan, bininya dibagi juga dah, kasarnya dah bikin surat, habis dah, meninggal, ya nggak dapat tuh saudara. Walaupun secara hukum saudara dapat, tapi supaya nggak jatuh ke saudara, dibikinin surat, dihibahkan ketika di dunia. Ini ngerepot ini, masalah repot ini. Ya sering terjadi, mau dikata apa. Cuman agama nggak bolehin begitu. Jadi biarin aja. Dia punya anak perempuan doang, nggak bakalan habis dah. Anak perempuan doang, masih ada sisanya sedikit. Ntar larinya ke saudara. Ya. Baik gitu. Itu namanya nazar. Tadi nazar nih, juga hibah hampir sama. Ada hibah yang haram, ada nazar yang haram. Nazar dan hibah yang haram dengan maksud tidak mau bagi orang yang berhak dapat warisan. Because di ihramil waris, dengan maksud mengharamkan warisan, mengharamkan ahli waris. Ya, mengharamkan ahli waris dapat warisan. Because di ihramil waris ay man'ihi minal irthi, yaitu mencegahnya dari warisan. Mencegah dari warisan, maka dia bernazar. Gitu. Jadi dia berlindung dari nazar. Nazar kan boleh. Nazar kan bagus. Ketika dia bilang, wah tuh nggak boleh, lah kan gue nazar. Cuman kan secara dibalik hati orang itu udah ketahuan itu, yang tahu ya Allah lah. Niatnya supaya yang aturan dapat nggak dapat, ya begitu dah. Ini apa adanya ini. Kemudian termasuk dosa lidah, watarkul wasiyah, meninggalkan wasiat. Apa itu wasiat? Diterangkan. Wahia itsbatu tasarrufin mudhafin lima ba'dal maut. Wasiat adalah menetapkan suatu perbuatan yang disandarkan kepada setelah mati. Menetapkan suatu perbuatan. Ya. Maksudnya nih, dia mengatakan nanti kalau saya meninggal berikan harta sekian-sekian kepada anak yatim, atau kepada para janda, atau disedekain, atau kalau saya mati bikinin tahlilan 7 hari, ya, bagiin orang berkat yang gede-gede, di gua ada bakal apaan, kan begitu kasarnya ya. Itu wasiat wajib dijalanin tuh, wajib dijalanin. Apalagi punya anak kecil-kecil. Anggap saya punya anak kecil-kecil. Kalau saya mati, itu anak yang kecil namanya anak yatim. Ketika saya mati, otomatis anak yatim dapat warisan. Kalau dipakai buat bikin berkat, buat ngasih orang, sama aja katanya makan harta anak yatim. Bagaimana menghindar dari itu? Itu ada jalan keluarnya. Kita berwasiat. Begitu. Kita berwasiat. Jadi nanti tuh yang datang makan kayaknya halal tulen udah. Kalau kita nggak berwasiat, tahu-tahu dikeluarin aja, tuh anak-anak masih kecil, berarti ngeluarin harta anak yatim. Walaupun yang ada yang paling gede, gitu. Tapi kan yang lain masih kecil, mau diminta pendapatnya masih kecil, ya, dikeluarin juga, berarti mengeluarkan harta anak yatim. Maka cara yang paling cakep itu diterangkan dalam kitab fikih itu oleh Imam Bajuri. Cara yang paling gampang berwasiat. Anggap kita punya anak kecil-kecil, duit ada,
Kita nih supaya mulu semuanya enak di kita, enak di anak yatim, enak di orang, kita wasiat. Nanti kalau gue meninggal, bikinin acara. Ya, tahlilan. Bagiin orang tuh berkat. Misalnya, halal tulen udah. Itu kita boleh berwasiat maksimal sepertiga dari keseluruhan harta. Ya nggak ada lah sepertiga. Sepertiga kan gede. Ya sepertiga, gede. Itu dibolehkan dalam agama. Wasiat itu boleh dilaksanakan ya bila mana tidak melebihi sepertiga. Anggap di berwasiat nanti kalau gue mati bagiin orang 100 juta misalnya. Hitung-hitung 100 juta ini melebihi sepertiga. Ya jangan keluarin 100 juta. Anggap sepertiganya 50, keluarin 50, sisanya buat ahli waris. Begitu. Jadi wasiat itu adalah menetapkan suatu perbuatan yang dikerjakan setelah mati. Setelah mati yang berwasiat. Kalau yang wasiat masih hidup, ya belum dikerjain. Ketika dia meninggal aja, dilaksanakan itu wasiat. Namanya wasiat. Maka beda antara kalau hibah itu dari seseorang diberikan langsung konten. Kalau wasiat diberikan setelah dia meninggal. Yang memberikan yang hidup, yang ngatur. Kalau yang hidup nggak jalanin wasiat ya dosa. Anggap tadi diwasiat supaya bagi-bagiin, tahu-tahu ada anaknya yang gede nggak kasih. Dosa tuh yang anaknya yang gede. Karena dia menekep. Ya, melarang wasiat bapaknya terlaksana. Dosa tuh anak. Ya. Itu kan dalam agama bahwa ada dalam hadis ya Allah itu menerima wasiat kamu seharga sepertiganya. Itu hadis begitu. Allah masih menerima wasiat kamu ketika mati ya sepertiga dari keseluruhan. Kalau lebih ya tetap sepertiga aja. Nah, ini jadi dosa ini wasiat. Tadi kan disuruh. Ini watarkul wasiat ini, meninggalkan wasiat. Jadi wasiat itu sunat bukan wajib. Hukumnya wasiat sunat. Itu memang dianjurkan. Katanya nggak layak orang meninggal dunia nggak ada wasiat begitu. Dia tidur malam katanya nggak berwasiat. Takut ketiduran terus nggak hidup lagi mati. Itu jelek katanya. Alangkah baiknya ada wasiat. Nggak banyak dikit ada. Cuman sunat tuh. Hukum wasiat adalah sunat. Yaitu yang bagus wasiat bersedekah. Jangan wasiat kalau gue mati kuburin di tanah sono. Terus jangan dilaksanain. Apalagi tanah yang ngomong tahu bakal mau dijual. Ntar gara-gara ada kuburannya jadi ya nggak laku, repot. Itu bukan wasiat, itu permintaan, jangan dikabulin kalau saya bilang. Kuburin di mana aja, di tempat yang penting di kuburan. Jangan tanah orang aja. Itu bukan wasiat sebetulnya, cuman itu yang ramai di kampung. Itu yang ramai, yang lucu. Yang gak ada gunanya. Yang gak ada gunanya itu kalau meninggal wasiat. Kalau gue meninggal wakafin tanah seharga 20 meter. Kan keren. Wajib tuh ntar. Atau sedekahkan seharga 10 juta. Jadi masih ketolong tuh dengan 10 juta buat elu yang meninggal. Kalau lu nggak wasiat ya udah semuanya buat ahli waris. Emang buat dia melulu. Itu yang capek nyari. Nggak bagus cara begitu. Berwasiatlah katanya, nggak banyak dikit. Ada. Ya. Nah ini dia meninggalkan wasiat. Kan kalau ninggalin wasiat nggak dosa sebetulnya. Karena hukum wasiat pada dasarnya sunat. Setiap meninggalkan yang sunat ya nggak apa-apa. Kayak saya meninggalkan sholat ba'diyah atau qobliyah nggak apa-apa. Kecuali sholat wajib. Loh ini kok jadi haram? Gara-gara dia punya utang. Dia nggak wasiat, tinggal bilangin. Dia punya utang di sono. Dia nggak wasiat sama keluarganya. Ntar hak orang jadi terbengkalai.
Hak orang jadi bisa hilang. Mungkin yang punya duit itu yang dipinjam, ya malulah atau apalah. Atau dilupa juga. Dilupa juga berapa duit ya, di ngutang sama gue lupa dah. Nah, gitu. Nah, yang ngutang gak berwasiat, coba yang ngomong, gue ngutang sama toko raja sekian-sekian. Meninggal, blek, nah bayar. Kalau diam aja, dosa tuh. Bininya yang gak tahu, anaknya yang gak tahu. Padahal dia punya utang. Dan duitnya ada warisannya. Dia diam aja. Mesti dibilangin kalau utang tuh sama bini sama anak. Bilangin. Sewaktu-waktu kita nggak ada umur, tahu semua, lunas-lunasin. Kan tahu sendiri itu. Kalau orang mati, punya utang nggak kebayar, nyawanya digantungin sama utang. Nggak naik ke atas, kayak balon. Gantungin batu. Coba nggak ada gantungan itu balon, kabur ke atas, nyawa begitu juga katanya. Gitu. Nih, tarkul wasiyah wa hiya isbatu tasarrufin mudafin lima ba'dal maut bidainin. Meninggalkan wasiat tentang meninggalkan wasiat dengan utang. Dengan dia punya utang. Au ainin, ini kurang la di sini nih. Maka saya bingung nih apa ini? Ainin ya'lamuha ghairuhu. Cari punya cari, wah kurang la. Au ainin la ya'lamuha ghairuhu. Ya. Jadi tadi meninggalkan wasiat itu dosa, meninggalkan wasiat dengan punya utang, bilangin dengan meninggalkan. Atau meninggalkan wasiat juga, au ainin, gara-gara ada benda, barang, la ya'lamuha ghairuhu, tidak diketahui oleh selain dia. Mungkin dia minjem barang kali sama temen, minjem sesuatu sama temen, yang tahu cuman dia doang sendiri, orang lain nggak tahu, dia meninggal, ya ampun. Ntar kata anaknya ini warisan semua, padahal barang punya orang lain diboleh minjem. Nah ini dia dosa dia tuh. Jadi kalau kita pakai barang orang, kita bilangin keluarga, takut mati mendadak, nggak ada yang tahu. Ketika nggak ada yang tahu, kata anak ini warisan udah. Jangan-jangan yang punya ini punya gue nih. Oh apaan? Ini punya bapak saya. Gara-gara bapaknya nggak ngomong. Bisa jadi begitu. Jadi perang jadinya. Kata anak ini punya bapak, berarti kan bagian warisan. Kata tuh orang, tuh punya saya diboleh minjem sebulan yang lalu. Begitu. Wah enggak nih bapak kan ada di rumah, berarti nih punya bapak diboleh beli. Aduh. Itu gara-gara dia minjem sesuatu atau punya barang sesuatu, cuman bukan milik dia. Yang tahu dia sendiri, orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Emang serba salah ini. Dan yang parah lagi nih, ya serba salah. Ada orang ngaku-ngaku malah, nggak ada bukti. Bilang, bapak lu minjem duit sama gua 20 juta. Padahal nggak ada bukti. Ini anak bagaimana dah? Pusing udah. Kalau nggak bayar, takut bener dipinjam gitu yang ngutang. Kita mau bayar, jangan-jangan tuh orang bohong. Apalagi zaman sekarang, zaman bohong, zaman hoax, katanya. Kan serba salah. Maka dari itu ngomong, kalau punya utang ngomong, kalau enggak udah. Ntar ada orang yang ngadi-ngadi ya ketawain aja. Ada juga yang ngadi-ngadi. Kenal ngadi-ngadi begitu? Iya, nakal tuh ada orang ngaku-ngaku, bapak lu punya utang sekian. Padahal nggak ada. Dia mau ngarah, ngambil, menipu. Manusia kan macam-macam lagunya. Orang nyari duit macam-macam, yang nyolong bener-beneran, ada yang nipu. Ya. Bukan main nih dunia. Maka harus hati-hatilah hidup. Ya. Jadi ini ceritanya ini dia meninggalkan wasiat, nggak bilang ya terhadap barang yang bukan milik dia, entah dia minjem
entah disuruh pakai dulu, entah apalah, pokoknya bukan milik dia. Yang tahu dia doang. Dikatakan la ya'lamuha ghairuha, tidak mengetahui barang itu ghairuhu, selain dia. Yang tahu dia doang. Meninggal mendadak, nggak ngomong sama sekali. Ya udah, itu harta di rumah dia, anak-anaknya akuin sebagai warisan. Begitu. Kemudian wal intima ayil intisab, dosa lidah yang lain. Ini dosa lidah, ini digolongkan lidah karena emang ngomong dia nggak ngomong, mesti ngomong tuh wasiatnya. Nah ini dosa lidah juga. Wal intima ayil intisab ila ghairi abihi, yaitu bernasab kepada bukan bapaknya. Bernasab kepada bukan bapaknya. Ya, ini mungkin terjadi di kita juga. Seorang bapak, seorang ibu miara anak orang. Bukan anak orang-orangan lah, begitu. Anak orang dipiara. Kemudian anak orang dipiara dinamain, dimasukin ke dalam kartu keluarga dah. Ya udah, terus bin yang mungut, bin yang melihara, bin yang melihara begitu. Anggaplah orang tua asli datang, dia nggak akuin, barangan aja lu. Gue anak si Fulan tuh, latin KTP gue. Padahal sih enggak, bukan anak dia cuman ngurusin doang. Nah kalau sengaja begitu haram. Kalau sengaja, kalau dia nggak tahu ya apa-apa buat. Dari kecil nggak pernah dibilangin, oh dia anak si Fulan. Yang ada di KTP, di kartu keluarga anak dia. Ya. Tahu-tahu ada yang bilangin, lu kan anak si Fulan. Wah apaan, nggak bisa dong begitu. Masih pantas tuh anak. Tapi dia kan udah dewasa, dia harus mencari kudunya. Tanya orang yang tua-tua, bener Pak saya anak dia. Nggak puas lagi, nanya lagi, terus begitu berapa orang kayak. Nah, kalau semuanya orang bersaksi begitu, lu mau lari kemana dah? Ya udah nerima. Jadi tuh bapaknya yang meninggal, bapak bapak angkat. Ya nggak apa-apa sih ngurusin orang, cuman jangan sampai merubah garis keturunan yang bukan keturunan. Ini yang disebut wal intima ayil intisab, yaitu bernasab ila ghairi abihi, kepada yang bukan bapaknya. Ini kan ramai di Jakarta, artinya hampirlah banyaklah orang memelihara anak. Cuman yang repot itu tadi, susah emang nih. Ya, kalau dari pertama diberitahu sih nggak apa-apa, emang dibilangin. Ada yang datang ke rumah saya ngomong begini, Pak Ustadz kalau saya bilangin sekarang, ntar dikaget dong. Tuh anak udah dewasa, udah remaja, perempuan. Kalau dibilangin, ntar bagaimana? Ya itu istilahnya, caranya nanti bagaimana, kayak yang penting mesti dibilangin. Kalau enggak dia yang dosa tuh bapak. Mesti dibilangin apapun yang terjadi. Tapi kan ada cara bagaimana. Ya mungkin kalau orang udah dewasa, kuat mentalnya. Ya kuat lah. Ya, mungkin dia sudah dewasa bilangin bahwa sebenarnya Neng ini bukan anak bapak begitu. Bapak dulu ngurusin kamu dari bayi. Ya, sedangkan bapak kamu si Anu kalau ada. Kalau nggak ada, ya mungkin dulu gue boleh mungut di jalanan lu misalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada bin. Nggak, kalau memang benar-benar maksudnya benar-benar mungut di jalanan, jangan bilang nggak ada bapaknya. Maksudnya yang benar-benar nggak ada bapaknya, dia boleh mungut di jalanan, dia bilang mungut di jalanan. Yang ada bapaknya mesti bilangin bapaknya. Begitu. Kan ada juga kan anak bayi dibuang di sampah. Iya, nah kita pungut kita besarkan, kita rawat. Entar udah gede ya bilangin, lu dulu gue pungut di sampah. Ya.
Tapi alhamdulillah sudah besar sekarang. Wali hakim. Ya. Gampang aja udah. Wali hakim udah. Wali KUA. Gitu. Wal intima ayil intisab, yaitu bernasab ila ghairi abihi, kepada bukan bapaknya, au ila ghairi mawalihi, atau bernasab kepada yang bukan majikannya, bekas majikannya. Zaman dulu ada kan majikan punya budak, ya, anggap punya budak satu, kemudian majikan merdekain, lu merdeka sekarang udah bebas, tapi tetap tuh ada hubungan tuh, ada hubungan kaya nasab begitu. Jadi nanti dia, lu siapa majikannya? Ya si A, bilang si A, jangan bilang si B, jangan bilang si C. Begitu. Kalau ditanya misalnya pakai KTP, nama Fulan, begitu kan, majikan A, ya udah A. Jangan dibilang majikan B. Bukan majikan nih, mantan majikan. Karena majikan sudah merdekain dia. Itu kalau tuh anak, tuh budak meninggal dunia, dia jadi orang kaya, nanti yang dapat tuh duit ya bekas majikan tuh warisan yang dapat, dia masih kuat. Kayak hubungan nasab. Dapat warisan itu majikan. Ya. Maka untuk itulah nggak boleh seorang budak yang dimerdekakan kemudian ngaku-ngaku kepada yang bukan bekas majikan. Ya. Au ila ghairi mawalihi, ai ghairil mu'tiqin lahu, yaitu dia ngaku-ngaku majikannya bukan yang merdekain dia, orang lain malah. Ai ghairil mu'taqina lahu au wa asobatihim, atau bukan asobah dari orang yang memerdekakan. Maksudnya begini, anggap saya majikan, ya, saya merdekain tuh budak saya. Nah, saya kan masih ada hubungan nih, bahkan saya bisa dapat warisan dari dia. Nah kalau saya meninggal, lari ke anak saya, begitu. Ya, kalau saya meninggal tuh warisan lari jatuh ke anak saya. Itu asobah saya namanya. Jadi kesimpulannya, kalau budak dimerdekakan, maka dia bersandar kepada bekas majikan. Kalau bekas majikan dah meninggal, kepada anak majikan, itu namanya asobah. Wa asobatihim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man intasaba ila ghairi mawalihi. Allah mengutuk manusia atau orang yang bernasab kepada yang bukan bekas majikan. Yang tadi itu sudah diterangkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadisnya ini mengutuk. Jadi ini dosa besar ini. Ini berat. Ya, pakai mengutuk itu berat sudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi. Siapa-siapa yang mengaku-ngaku kepada yang bukan bapaknya. Ngaku-ngaku dia. Berarti dia tahu nih, dia bukan itu, si Fulan bukan bapaknya. Tapi tetap aja dia ngaku-ngaku, gua nih bapak gua si Anu. Padahal udah dibilangin bapaknya si Fulan tuh. Tapi ngaku-ngaku aja tetap sama orang bapaknya si Anu. Padahal si Anu cuman ngurusin doang. Nah ini ngaku-ngaku kepada yang bukan bapaknya. Manidda'a ila ghairi abihi. Siapa-siapa yang mengaku-ngaku kepada yang bukan bapaknya. Awintama ila ghairi mawalihi, atau dia bersandar kepada yang bukan bekas majikannya. Fa'alaihi la'natullah, maka atas orang itu kutukan Allah, wal malaikati, kutukan malaikat, wan nasi ajmain, kutukan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah, tidak diterima dari orang tersebut yang ngaku-ngaku, tidak diterima di hari kiamat sorfan, yaitu ibadah wajibnya, wala adlan, dan tidak diterima ibadah sunatnya. Berat udah. Jadi kasihan juga tuh anak. Ya, maka beritahu kedudukan hukum agama.
biar dia tahu. Ya, kamu bukan anak saya cuma ngurusin doang. Lu nggak boleh ngaku-ngaku ntar anak gua dosa, begitu. Tetap kalau ditanya binnya bin bapak asli, ya tetap bin bapak asli. Jangan bin yang ngurusin, ya, itu berbahaya. Ya. Ruwahu Syaikhan. Kemudian lagi, wal khutbah ala khitbati akhihi. Halaman selanjutnya tuh 124. Ya, wal khitbah ala khitbati akhihi, begitu, bukan wal khutbah. Wal khitbah ala khitbati akhihi. Khitbah itu melamar. Melamar atas lamaran orang lain. Itu perempuan udah dilamar sama si A, ini si B nyelonong aja. Nah, ini ngajakin perang ini. Haram hukumnya. Membuat sakit hati orang yang melamar. Mentang-mentang lu lebih hebat, kan udah lamar, lu nggak denger, gitu. Udah setuju. Datang nih yang lebih hebat, bawa mobil, bawa motor sekaligus kali. Mau dilamar. Padahal udah dilamar tuh perempuan. Ini namanya sabotase ini, nyerobot ini. Nyerobot perempuan yang udah lamar. Nggak boleh. Li khabaris sahihain, ada hadis Bukhari Muslim, la yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi wala yakhtub ala khitbati. Tidak boleh seseorang menjual atas jualan saudaranya. Tidak boleh seseorang melamar atas lamaran saudaranya. Ada dua ini, menjual atas jualan saudaranya. Jadi ada seseorang udah dijualin, udah oke harganya, jualin motor nih 5 juta, ya udah ntar atau besok saya bayar, oke, gitu kan. Nah sebelum di pembayaran kita nyerobot, gue jualin motor 4 juta, lebih cakep, dilatin bener, nggak jadi, udah yang 5 juta. Ini kan jadi nggak enak orang, nggak boleh begitu nyerobot. Itu nggak boleh. Memang ada tuh di dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya udah oke semua, ya. Cuman pada masa-masa nador aja begitu, masa-masa menunggu. Jadi nggak boleh begitu. Kalau udah ditawar kemudian ditinggal nggak dapet, ya, ada yang nyampe, ada yang menjualin, itu nggak ada masalah sih. Ya. Yang penting selesaikan dululah satu-satu. Jadi wala yakhtub ala khitbati, dan jangan melamar atas lamaran saudaranya. Illa ayyazana lahu, kecuali emang diizinin. Kita lamar, gua ngundurin diri. Kita jualin, gua nggak jadi jualin dah. Begitu. Illa ayyazana lahu. Wa fi riwayatin hatta yadhara. Dalam satu riwayat sampai ditinggalkan. Ya, kalau dia melamar sampai ditinggalkan, maksud ditinggalkan ya nggak jadi, boleh kita masuk melamar. Wal makna fin nahyi al idza'u, makna di dalam larangan ini yaitu menyakitin. Artinya alasan dilarang melamar lamaran orang, menjual jualan orang, alasannya al idza, menyakiti. Dalam Islam nggak boleh nyakitin, ya. Jadi wal al-idza, kemudian wasawaun al-khatibul muslimu wadzimmi, sama ada yang melamar adalah orang Islam atau orang yang bukan Islam, orang zimmi. Mau orang Islam kek, bukan orang Islam kek, tetap aja kita nggak boleh nyerobot, begitu. Tetap nggak boleh nyerobot, ya. Kemudian wattaqyid bil akhfil khabar, ya, diikat dengan kata-kata saudara di dalam hadis tersebut, jara alal ghalib. Nah, ini terjadi secara kebiasaan. Maksudnya apa nih? Maksudnya begini, tadi kan hadisnya berbunyi la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi.
tidaklah seorang menjual atas jualan saudaranya, pakai kalimat saudaranya. Wala yakhtub ala khitbatihi, dan janganlah melamar atas lamaran saudaranya. Jadi kata-kata saudara bukan saudara benar. Ya saudara bisa dikatakan seagama, tapi enggak mesti seagama. Ya saudara inilah sebagai manusia sama-sama saudara ya, satu keturunan Nabi Adam. Begitu. Maka tadi walaupun yang melamar, walaupun yang menjualin orang non muslim, bukan orang Islam, tetap kita jangan nyerobot. Begitu. Itu maksudnya tuh. Nah, di sini disebut saudara karena biasanya ya, di dalam sabda-sabda Nabi itu saudara ya untuk orang-orang yang memang ya istilahnya masih satu rumpun lah sebagai manusia, ya, bukan hewan begitu. Itu memang sudah ramai di dalam khitabin Nabi SAW, dalam sabda-sabda beliau. Banyak tuh sabda-sabda Nabi yang pakai kalimat saudara. Padahal sih bukan saudaranya. Kayak ini nih, fa innaha muta'alliqatun bil muslimin. Tuh. Kalau dibilang saudaranya karena ini bergantungan banget dengan orang Islam. Maksudnya tuh agama memang menekankan banget tuh. Kalau sama-sama seagama, ya baik-baiklah kamu. Karena kamu adalah saudara. Anggaplah enggak seagama, juga jangan begitu ya, lisyiddati imtithalihim, karena kalau yang namanya orang Islam pasti sangat patuh ya, kan Nabi berbicara kepada orang Islam. Jadi janganlah seorang saudara melamar lamaran saudaranya, janganlah seseorang membeli atau menjual jualan saudaranya, pakai kalimat saudara, untuk menunjukkan bahwa sesama orang Islam adalah saudara, sekaligus untuk menunjukkan bahwa orang Islam itulah yang akan melaksanakan peraturan-peraturan Nabi. Walaupun demikian, orang non-muslim termasuk di dalam ucapan Nabi. Kalau ada orang non-muslim, istilahnya mau jual sesuatu, kita pun nggak boleh nyerobot, kecuali dia izinin ataupun dia lepas. Begitu. Nah ini wal fatwa bi ghairi ilmin yang akan datang.